Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Bro. Oke Kang Bro, di depan saya ini ada motor Jupiter Z1 yang generasi awal ya. Nah, awal mesinnya apa ya? Nih buat Kang Bro yang sering mesin 1DY ya. 1DY generasi awal, dia nggak bisa hidup tanpa menggunakan aki ya. Jadi ketika akinya ini drop, motor mati. Beda dengan yang generasi sekarang, walaupun nggak pakai aki, mesin tetap mampu menyala ya. Oke. Terus di sini motor ini punya masalah, yang motor ini tuh yang jelas nggak mau hidup, dinyalain nggak mau. Setelah saya cek, saya ganti aki baru karena yang punya motor kan saya cek akinya drop, jadi yang punya motor minta langsung ganti baru aja. Setelah diganti baru, akinya diganti baru, motor mau hidup. Cuman yang menjadi masalah kan ketika motor sudah hidup, itu penyebab kenapa kok akinya sampai drop itu kan harus kita ketahui ya. Jangan sampai nanti setelah kita ganti aki, nanti nggak lama drop lagi atau pengisiannya jelek ya kan, nanti akan mogok lagi kan. Biar yang punya motor kan nggak komplain, jadi kita coba cek jalurnya. Dan di sini saya cek di input kiprok kabel warna putih yang dari spool itu nggak ada apinya Kang Bro. Nah ini ya, kabel putih dari spool ini kan harusnya ada api. Putih masuk ke kiprok keluarnya merah ya. Walaupun ada sebagian motor Jupiter Z1 terkhususnya ya, kabel merah dari kiprok itu nggak mau mengeluarkan bunga api. Ada yang sebagian kayak gitu, dia maunya, tapi kalau dipasang aki dia mau mengisi ya. Tapi kabel putih ya, putih ini dari spool tetap harus mengeluarkan bunga api ya, mengeluarkan arus ya. Kita cek di sini, di engkol di sini itu nggak keluar apinya. Pokoknya di bodi nggak keluar api. Jujur Kang, engkol no. Nah ini coba saya engkol di sini, saya tempelin ke bodi, itu nggak keluar apinya. Oh. Ini nggak keluar bunga apinya. Oh, nggak ada ya, nggak ada apinya sama sekali. Terus kita cek di bagian sini ya, di bagian soket sini. Ini sebenarnya sudah saya buka semua tadi, sudah saya cek, cuman biar Kang Bro tahu juga, jadi saya videoin. Nah ini kan di sini kan dari spool itu kan ada dua kabel warna putih masuk ke soket ini. Di sini dia kabelnya yang putih tadi ke atas, yang putih satunya itu berubah menjadi hitam atau berubah menjadi massa. Nah, dan di sini dicoba di sini ya. Di sini itu ada apinya. Dicek di sini ya. Kalau kita ceknya harus seperti ini, harus dua-duanya kayak gini. Karena kalau kita tempelin ke bodi kayak gini tuh nggak ada. Ya, nah kayak gini tuh nggak akan keluar apinya. Karena massa daripada kiprok ini kan full wave ya, atau full DC lah. Dua-duanya itu keluar, jadi ujung dari tembaga satu dengan satunya itu keluar semua. Jadi kalau kita tempel ke bodi nggak akan mau ada apinya, karena keduanya itu nggak saling bertemu. Kecuali salah satu daripada ini, misalkan kita tempel di massa, yang satu di sini, dia harus mau. Atau kita senggolin langsung dicoba. Nah ini ada apinya ya. Nah ini kan ada apinya. Tapi kalau misalkan ini saya tempel di sini, di bodi sini ya, terus ini saya gesek, ini tuh nggak ada. Nah ini nggak ada sama sekali. Seharusnya kan ada. Ini coba lagi. Nah apinya putih kayak gini ya, tapi nggak terlalu besar. Nah, warnanya putih. Sedangkan identik kalau pengapian DC itu apinya itu kemerahan dan besar ya, enggak seperti ini tadi. Jadi apinya itu merah tapi bisa long jeret gitu. Jadi kita coba di spool sini sama sini, putih sama putih itu ada, tapi ketika dimasukkan di soket ataupun salah satu kita tempelin bodi terus kita dapetin, itu enggak ada apinya. Harusnya kan tetap ada.
Nah, itu menandakan kalau spoolnya itu sudah lemah ya Kang Bro. Spoolnya ini udah lemah, ada apinya tapi masih kurang gitu loh. Jadi kemungkinan untuk motor ini, kasusnya motor ini ya, kalau tidak saya ganti spoolnya, nanti kedepannya aki akan drop lagi, nggak mau ngisi, dan motor akan kembali mogok lagi ya. Nah, jadi satu-satunya cara kita ganti spool. Nanti kita coba sebelum coba ke mesin utama, jadi nanti spool yang baru kita coba yang kabel satunya dapetin body kayak tadi, terus yang satunya gesekin. Itu mau apa enggak? Kalau sama-sama enggak mau berarti prediksi saya salah ya. Tapi kalau mau berarti prediksi saya betul, spoolnya lemah. Spoolnya enggak mati, masih ada arusnya, tapi arusnya kurang ya, tidak cukup untuk mensuplai pengisian dan pengapian. Oke Kang Bro, ini spoolnya sedang diganti ya, tapi bukan ori Kang Bro. Di sini pas nggak ada yang ori. Nah, ori kayak gini loh, warnanya itu kayak kuning-kuning, kayak kuning gunmu ya. Ya kalau yang anu itu kayak gitu, ke oranye. Nah, ini kayak gini. Ini ada gosongnya dikit di sini. Nah, bagian ini, nah ini ada gosong. Tembaga yang gulungan pertama di sini itu sudah gosong. Makanya tadi ada strumnya kecil, tapi ketika disambungin ke massa itu nggak kuat. Nah, ini penyebab aki drop kayak gini, guys yo. Ini motor ini juga, sorry ya, belum saya informasikan tadi. Motor ini nggak mampu lampunya Kang Bro. Jadi dari kiprok itu nggak ada arus keluar untuk ke lampunya, itu nggak bisa, nggak kuat ngeluarin arus lampu. Ya gimana mau kuat, sedangkan putih aja yang masuk kiprok aja nggak ada ya, nggak kuat, apalagi sampai ke lampu ya. Itu aja, ini proses penggantiannya. Nanti kita lihat hasil setelah dipasang ya di motor. Itu yang dibongkar. Oke Kang Bro ya, ini setelah diganti spoolnya. Itu tadi spool yang lama itu sana itu. Nah, yang ada pengapiannya tapi masuk ke kiprok hilang. Ini buat yang masih belajar atau pemula ya, katakan saja pemula ya. Itu biasa kan, wah ada, tapi kan masuk nggak ada gitu kan, kadang bingung. Perhatikan ya, kalau tadi kan saya merhatikannya kan gini, sebelum saya bongkar spoolnya kan, api pengapian DC itu kan biasanya kan besar tapi merah. Tapi kalau tadi kan kita ketika di spool itu kita ketemukan putih sama putih kan, apinya itu kecil, nggak merah gitu Kang Bro. Sekarang coba saya starter, kita cek di sini ya. Nah, ini ada apinya ya, ini ada apinya di sini. Bentar, bisa lihat sini ya. Di kabel putih soket kiprok ya, kabel putih soket kiprok. Tadi kan nggak ada apinya. Nah, ini ada apinya besar ya kan. Memang kalau pengapian DC itu cenderung kayak gitu Kang Bro, identik dia itu warnanya merah tapi besar. Kalau pengapian AC kayak spool AC, spool Supra Fish Air itu apinya kecil tapi putih. Jadi dia kalau masuk ke kuil atau ke CDI dia berubah menjadi biru. Kalau motor DC, pengapian DC kalau apinya putih kayak gitu malah jelek. Dia bagusnya merah tapi besar. Tadi kan di sana kan merah tapi putih tapi nggak terlalu besar. Ketika masuk ke sini kan hilang. Ini tadi coba saya ganti spoolnya. Terus di sini putih udah keluar ya. Kalau putih sudah keluar berarti insya Allah motor ini sudah mau normal, karena andai kata aki drop, spool sudah mau mengisi. Kalau sebelumnya kan akhirnya drop karena kabel yang warna putih ini nggak ada arusnya, nggak ada yang mengisi. Nah, kiprok baru masuk ke aki itu kan nggak ada yang ngisi, jadi akinya rusak. Aki drop karena spool mati ya kan. Jadi kalau kayak gini ya insya Allah sudah ketemulah penyakitnya, jadi insya Allah nggak drop lagi. Makanya saya cek di bagian sini, memang
memang biaya perbaikannya makin nambah karena sampai ganti sepul. Tapi kalau saya ganti akinya aja, motor memang hidup. Cuma nanti ke belakangnya 2-3 hari pasti motor mati lagi ketika setrum aki itu habis, karena nggak ada yang mensuplai strumnya, arusnya ya. Terus ini kemarin motornya mati juga karena kan putih nggak mau masuk, jadi otomatis putih nggak mau masuk. Putih kan nggak ada arusnya, otomatis merah kan nggak bisa mengeluarkan dan kuning juga nggak bisa mengeluarkan. Jadi motor ini juga mati untuk lampunya, penerangan. Nah ini lampunya sedang dipasang, coba dites. Ya mau nyala, belum dijajal, jajal sih. Belum dicoba, mudah-mudahan nyala. Rana kedip-kedip. Oh, alhamdulillah nyala. Sip. Nah, berarti ini nyala. Motor ini kan pengapiannya dia ngikut di sepul, dia nggak DC ya. Tapi output daripada kiprok dia kayak Karisma. Dia dari sepul sana nggak ada penerangan untuk lampu khusus warna kuning dari sepul itu nggak ada. Tapi adanya langsung masuk ke kiprok itu putih, keluar langsung merah sama kuning, kayak hampir sama kayak Honda Karisma lah. Oke, jadi segitu dulu ya Kang Bro. Di inti motor dari motor ini itu sepulnya ya. Dan motor ini sebelumnya saya ceritakan, saya nggak mau nanti dibilang apa ya, ngatain orang malpraktek atau apa, enggak. Cuman saya ngasih taunya seperti ini. Dari informasi yang punya motor ini kemarin sudah dibawa 2 bengkel. Yang pertama dibawa hidup, terus pulang sampai rumah dipakai berapa jam mati lagi. Ya, analisa saya sih kemungkinan akinya dicas saja, terus setrumnya habis mati. Terus yang kedua di bengkel kedua lagi dia nyerah, nggak bisa menemukan penyakitnya. Dan ketiga ke bengkel saya ini mudah-mudahan bisa ketemu penyakitnya. Mungkin segitu dulu, semoga videonya bermanfaat. Bila ada salah-salah dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau Kang Bro punya pengalaman yang beda, yang lain, yang sekiranya bermanfaat buat orang banyak, silakan tulis di kolom komentar, nanti biar saya share ya. Karena memperbaiki mesin itu kadang penyakitnya sama, belum tentu solusinya sama, perbaikannya sama belum tentu. Beda kalau kita goreng bakwan, kalau keasinan berarti kebanyakan garam ya kan. Kalau motor nggak selalu sama kayak gitu. Guys, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.